Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita bisa silaturahim dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali jumpa kita sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah malam hari ini jazakallahu khair. Malam ini sudah fasilitasi ini kabul berarti ya. Alhamdulillah. Enggak begini lagi gitu. Mir. Agak implementa agak gimana gitu. Ini udah enak leluasa gitu. Kita akan bahas terkait sedikit ini agak mengingatkan semua. Enggak yang tua, enggak yang muda maupun yang sudah usia. Saat terindah di akhir usia kita dulu. Kalau ini kan biasanya aku sampaikan pakai proyektor. Tapi ini nggak apa-apa. Saat terindah di akhir usia kita. Saya bacakan sebuah ayat dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara 83-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin waj'al li lisanan sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara ayat 83 dan 9. Sambil makan ya. Gak apa-apa. Arti yang pertama itu doanya Nabi Ibrahim. Doanya yaitu, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang saleh. Itu yang kita minta. Menjadi orang-orang yang saleh. Siapa orang yang saleh itu? Ya tentunya ya dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berkhidmat kepada orang tua, birrul walidain. Orang saleh. Kita minta itu. Ketika Allah berikan anugerah kepada kita rezeki banyak, itu alhamdulillah bagus dari Allah Ta'ala. Tapi kita minta pertama sesuai dengan doa yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yang pertama, waj'alni bis-shalihin, orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang. Makanya sering saya sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka berkatalah benar, atau kalau enggak ngerti diam saja. Setuju tidak? Bu, jadi orang yang beriman kepada Allah yaumil akhir, berkatalah benar, kalau nggak ngerti diam saja. Itulah sering terjadi, kita nggak tahu masalah, udah komen duluan, betul. Demen betul kita kalau dalam YouTube itu ada satu hal yang aneh, wah netizen rame langsung.
Kalau belum tahu persoalan utamanya seperti apa. Makanya ini salah satunya. Buah tutur yang baik ya, bagi orang-orang yang datang. Kemudian jadikanlah aku termasuk orang-orang yang memasuki surga yang penuh kenikmatan. Amin. Boleh kita surga. Boleh kita minta dimasukkan ke dalam surga. Makanya kalau Ramadan itu kan paling masyhur biasanya kan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah ridhomu dan surgamu ya Allah. Makanya kemarin kita pernah bahas tingkatan orang yang ikhlas. Yang paling tinggi adalah dia beramal soleh, mau dapat pahala di dunia, mau dapat di akhirat, dia nggak terlalu pikirin apa yang dicari. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat karena Allah, ridho aja yang dicari, nggak dapat pahala, pokoknya ridho aja. Kalau Allah sudah ridho, maka beres urusan. Beres urusan. Sebenarnya ini kan terkait mindset, pikiran kita sebenarnya. Jauh-jauh hari kan Allah sudah menjelaskan bahwasanya ketika di dalam ruh orang tua kita, Allah ciptakan ruh di umur 4 bulan itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Saksikan wahai calon manusia, ruh diomongin sama Allah. Saksikan bahwasanya aku adalah Tuhan kalian. Apa jawabannya? Qalu bala syahidna. Katakanlah, mereka berkata, kami menyaksikan. Itu sudah pernah berjumpa Allah. Di alam ruh itu berjumpa sama Allah SWT. Cuma kita nggak ngerti. Udah terjadi dialog. Ruh itu Allah ciptakan memang sama. Maksudnya satu rezim. Ruhnya Maliki, ruhnya Kak Apip, Bang Dani, teman-teman semua itu Allah ciptakan. Barulah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rahim ibu ini, bapak ini nikah dengan ibu ini, kemudian berhubungan, Allah takdirkan melalui bapak ibu itu lahirlah kita, Pak Sugianto, Pak Eka. Ternyata usianya ada yang lebih tua, duluan. Itu prosesnya. Halo? Fokus. Jadi itu, ketika ditiupkan ruh itu, kita bersaksi, aku Tuhan, iya kami menyaksikan. Barulah Allah jelaskan ada beberapa perkara. Yang pertama, rezeki kamu, betul? Kapan kamu mati, ya, nikah dengan siapa, semua urusan sudah tercatat. Rezeki kita sudah punya ukuran masing-masing. Maka saya sering mengingatkan, Al-Fakir juga mengingatkan untuk saya sendiri, jangan iri, jangan dengki kepada orang yang sudah Allah berikan rezeki yang banyak. Itu untuk jaga hati. Ada Allah titipkan, ya sudah rezeki memang seperti itu. Berarti kita yang memang sedang berusaha ikhtiar maksimal saja. Karena sudah ada takaran setiap orang, sudah ada namanya catatan fi lauhil mahfuz. Ingat itu. Supaya nggak sakit hati, nggak ada rasa dengki, itu kan bahaya, Pak. Semua sudah ada takarannya. Dan lihat orang sukses itu, jangan lihat saat ininya, tapi prosesnya yang kita harus contoh. Bagaimana dia istiqomah, bagaimana dia menjalin usaha yang maksimal sehingga bisa sukses sampai saat ini. Alhamdulillah. Pasti ada pengorbanan, pasti ada kerja keras. Setuju tidak? Ya, kita tahun 95, Bang Dani kan 14 tahun yang lalu sama kita ya. 14 tahun lah ngopi bareng di warteg, Bos. Kak, ngopi dulu Kak, lanjut gitu. Ngopi di mana? Bukan teman-teman ini, di warteg. Jalan Media itu di warung Pak Ade itu kita ngopi kan. Waktu itu kan, yang warung yang ngecamp, tete. Yang banyak ayam ya.
yang banyak ayam. Saya ingat ya, itu 12 tahun kemarin. Nah, ketika perjalanan itulah ini buat ibrah, artinya proses itu, takdir itu kan Allah yang menentukan. Kita berikhtiar maksimal, doa istiqomah. Dan ketika sudah ada sampai tertentu, Allah berikan kemudahan, ya sudah, itu rezekinya. Ambil ibrah. Dia perjuangan dulu kan, baru tahu kalau diceritakan sama-sama mengenai itu. Masya Allah. Ada terlebih supaya kita tidak ada rasa dengki, rasa iri. Kalau itu sekarang seperti ini sudah, kita berikhtiar maksimal. Waja'alni min warasati jannatin na'im, minta surga. Makanya sering kita sampaikan juga, kita bersahabat tidak hanya di dunia saja, Pak. Kita kumpul hari ini saksi kita di akhirat. Takbir. Kita bersahabat tidak hanya di dunia saja. Ini saksikan para malaikat. Jika maliki tidak ada nanti di surga, cari maliki. Saya akan cari bapak-bapak juga. Saling bersaksi kita, Pak. Kita nggak tahu usia kita. Saya cari Bang Dani, dan Bang Dani cari saya, Pak Arman demikian juga. Tempat ini menjadi saksi. Jangan dianggap remeh. Majelis istiqomah itu Masya Allah keberkahannya banyak, hadirin. Nggak gampang kita bisa istiqomah. Betul. Nggak gampang, serius. Hari ini dengan gadget segala macam itu, ya Allah, ujian berat bagi kita. Nggak gampang bisa istiqomah, bisa kumpul seperti ini, kita bisa terus ngaji bareng, kita ceramah, ya Allah. Mahal, serius mahal. Mahal bener asli. Cari hari ini yang kumpul seperti tahajud ini mana? Tahajud ini nggak gampang. Makanya kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita berjumpa, bersahabat di dunia sampai dengan di akhirat, di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Cari-cari kita. Mana Dazo, mana Musnadi, mana Maliki, misalnya. Biar kumpul lagi di sana kan enak kita bersama Nabi, Masya Allah, dan juga Rasul. Harapan orang seperti itu. 1400 tahun yang lalu nggak pernah berjumpa dengan Rasul, tapi ketika disebut nama Rasul itu terasa gitu. Apalagi berjumpa langsung dengan baginda Rasul, harapan kita semua pasti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sini dulu ya. Apa ini? Sini semua. Silakan yang dulu. Kita lanjutkan ayat. Ya. Dan ampunilah. Ya. Tadi kan surga yang penuh dengan kenikmatan yang pertama. Yang kedua, dan ampunilah bapakku. Doa itu harus terus. Makanya ada doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa sampai dia seperti itu? Karena bapaknya Allah takdirkan tidak beriman. Yang bukan apa? Bikin takut. Makanya hidayah itu mahal. Rasul sendiri, orang yang terkasih, pamannya Abdul Muthalib, Abu Thalib, mohon maaf, yang pasang badan, kalau Rasul diganggu dia keluar maju, di akhir hidupnya bersyahadat ya.
Tidak, itulah takdir Allah. Sampai Rasul minta kepada Allah, nggak bisa. Engkau yang kau cinta sekali itu kalau memang dia tidak bersyarat. Dan walakin Allah yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Itu paman Rasul yang berjuang sampai akhirnya tidak ikut barisan Rasul. Siapa lagi? Nabi Lut, bininya gak ikut dalam barisan tauhid. Siapa lagi? Nabi Nuh, anaknya Kan'an, terpisah dengan. Makanya mahal hidayah, jangan dianggap remeh. Selevel Nabi itu takdir Allah, bukan masalah apa-apa, takdir Allah. Siapa lagi? Istrinya Fir'aun, Aisyah, dia beriman kepada Allah. Menjaga dia. Suami seorang Fir'aun. Makanya doain bapak kita dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia termasuk golongan orang-orang yang sesat, ya. Orang-orang yang sesat, nggak beriman waktu itu. Jadi ada cerita ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mencari tentang Allah, dia lihat matahari, ini Tuhan gede, menyinari semua dunia, disembahlah awal-awal seperti itu kan. Pas sore tenggelam, kok Tuhan hilang gitu. Kagak kelihatan bahasa Arab. Wah bukan, itu logikanya begitu terjadi. Dilihat ada bulan, wah ini bagus, cantik. Pas pagi-pagi hilang gantian. Wah masa Tuhan hilang gitu kan? Bintang-bintang semua kayak gitu pencarian. Tauhid itu proses namanya bertahanus. Nah satu ketika ada terjadi kan kali sudah mulai menemukan sampai titik, berarti ada zat yang maha kuasa yang menciptakan semua kita ini makhluk. Level matahari aja bisa hilang, lalu terbuang kan sebenarnya kan. Barulah ketemu dengan hidayah Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Karena waktu itu masyarakat masih menyembah Tuhan berbentuk batu. Siapa yang dibentuk? Itulah tokoh-tokoh yang sebelumnya meninggal, dikultuskan, akhirnya disembah batu-batu tersebut. Tapi kalau dia sudah menemukan titik balik hidayah itu, terjadilah peristiwa yang cukup menggemparkan. Apa? Dihancurin semua sama Nabi Ibrahim. Saya nggak bakal cerita detail ya, ringkas saja. Dihancurin semua. Nah ini nih gitu. Ada gitu Bang Dani, ada yang paling gede itu berhalanya, ada kapak ya, belum dihancurin itu tuh. Wah. Logikanya main. Kalau mereka nyembah Tuhan ya udah gantungnya itu kapak ini yang paling gede. Mau ditanya kan bener geger siapa ini? Nah tanya aja sama Tuhan gitu bahasanya. Katanya nyembah Tuhan pasti kan bisa tahu gitu kan. Taruh di dalam dia di lehernya. Oh iya juga gitu. Udah mulai itu ya. Masa Tuhan hancur gitu. Logikanya seperti itu kan. Ya sudahlah, itu ringkas cerita Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya tetap ditangkap sama Raja Namrud. Karena Raja Namrud karena nggak mau beriman dan sampaikan segala macam, tetap tidak mau juga ikut. Dipanggil dia, wah ini bahaya nih. Kan selalu begitu ya, akan mempengaruhi, akan mengganggu, karena Namrud itu sudah ngaku Tuhan juga. Bisa menggagalkan ataupun mempengaruhi masyarakat. Ringkas cerita, akhirnya dikumpullah semua bala tentara itu suruh cari kayu. Ribuan tentara itu suruh ngumpulin kayu, bikinlah api unggun. Api unggun itu kalau kita ilustrasikan mungkin udah kayak bukit tuh, saking banyaknya. Nah tentaranya ribuan. Mau diapain? Bakar Nabi Ibrahim. Pernah kita sampaikan. Akhirnya sudah. Karena jauh katanya, mana Ibrahim? Bawa sini, kalau bahasa kita.
Karena gede itu pin api, bung. Kan kalau deket aja Pak, jarak semeter 2 meter terasa kan. Apalagi kalau gede, kalau kebakar mohon maaf ya, itu terasa banget. Jadi nggak langsung didorong begitu, makanya ketapel Pak. Ketapel gede, kalau orang perang nggak gitu kan dulu. Lempar dus gitu kan. Karena besar bener apinya, itu kayak bukit masuk. Wah seneng tuh Raja Namrud suruh wah mati. Ternyata atas takdir Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bardan wa salaman ala Ibrahim." Ya Allah, jadikanlah dingin menyejukkan bagi Nabi Ibrahim. Jadi dia tidak dingin ya, menyejukkan sebetulnya. Kalau dingin nanti bahaya juga, Pak. Ya, keselamatan maksudnya bagi Nabi Ibrahim. Jadi situ Allah gambarkan ya kayak taman-taman, merasakan biasa aja gitu. Selesai dibakar, nggak lama keluar dia, belum keadaan seger, bugar, nggak ada rasa apa-apa atas dosa. Wah di situ mulai cukup yang semua pembesar masyarakat ada yang mulai goyah beriman kepada, tapi bagian kau dibunuh sama Namrud. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Ada satu cerita lagi, ada 2 makhluk di sini. Yang pertama adalah burung kecil, yang kedua adalah cicak. Makanya cicak itu boleh dibunuh. Burung datang ke sini bawa air, matiin ini dan bang Dani. Api gede ya, burung kecil lah, emprit gitu kan. Bawa minum, wangi gitu. Diolok sama cicak. Ngapain gitu? Gak bakal pakem ini api. Apa yang dikatakan? Dia ini cari untuk sebahas riwayat, ambil hikmahnya. Saya tahu tidak bakal matiin api. Tapi ternyata saya punya kontribusi, Pak. Punya kontribusi sekecil apapun untuk memadamkan api. Daripada kamu mimpi biar gede. Betul, satunya lagi itu mimpi biar gede apinya. Artinya apa? Dalam Islam konsep perjuangan minimal tenaga. Gak bisa dengan harta tenaga. Sekecil apapun itu Allah catat. Ingat, ada kontribusi kita paling tidak. Apa yang dilakukan gak masuk akal memang. Tapi di hadapan Allah bisa menyaksikan, ya Allah, saya mendukung Nabi Ibrahim. Walaupun air saya kecil tidak bakal mati, tapi kita punya kontribusi. Itulah dalam proses perjuangan. Ada majelis seperti ini, ada yang bawain kopi, alhamdulillah, ada yang nyiapin makanan segala macam, itu kontribusi. Insya Allah berkah untuk kita semua. Ya. Amin ya Rabbal. Kita tuntaskan dulu. Kemudian, ya, Bapak ini orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yub'atsun, ya minta ya. Di hari harta dan anak-anak laki kita tidak berguna lagi. Allah meninggal. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Biqalbin salim. Biqalbin salim. Halo. Hai. Halo. Anak-anak TPA semua tuh ini. Dan santri semua bagus sudah ya, biqalbin salim itu dengan hati yang bersih. Makanya itu selalu berubah sampai manajemen kolbu dia punya konsep ya. Jagalah hati, jangan kau beri. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ya. Jaga hati. Ada perasaan kurang baik, istighfar kita. Itu aja sebenarnya, istighfar, berzikir. Nggak boleh punya prasangka yang tidak baik. Pokoknya yang positif aja. Karena apa? Biqalbin salim, menghadap Allah dalam keadaan kita bersih. Makanya para sahabat, Bu, berkah selalu Bu.
Jadi sahabat-sahabat Rasul itu ketika mau tidur dia ingat dulu. Pernah sampaikan juga. Ya. Apa yang dilakukan? Oh, hari ini ada nggak bisa saya menyakiti sahabat saya? Bikin tersinggung, bikin marah. Kalau ada langsung minta maaf. Antara minta maaf sama memaafkan, mana yang lebih susah? Minta maaf atau memaafkan? Karena ada dua versi kan. Ada yang minta maaf, yang paling sulit adalah memaafkan. Itu kan ada yang ngojek-ngojek. Kalau kita telat, maaf ya, mohon maaf telat, gitu kan. Bagi orang sohibul bait yang menunggu kita mungkin hari itu penting kajian kita, lu nggak bongkar lagi. Enak aja, bahasa gitu istilahnya kan. Atau dia nggak ngomong kayak gitu, gue tahu deh, gitu kan. Dia sebenarnya nggak lagi. Tapi kita maafkan. Itu makanya minta maaf sama maafkan jauh lebih sulit. Memaafkan. Kita sering maafkan insya Allah ya. Biar bersih hati kita ya. Biqalbin salim. Masuk surga semua, yakin. Jumpa dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu